Sahabat sosial semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di hari Bansos. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan berbagi informasi. Mensos Risma pastikan penyaluran bansos bisa tepat sasaran karena ada langkah nyata yang dilakukan Kementerian Sosial. Update 6NG bansos BLT mitigasi risiko pangan statusnya sudah SP2D. Simak daftar penerimanya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak terus videonya, jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham dalam menyerap semua informasinya. Dan yang baru bergabung dengan channel YouTube 1130 di hari Bansos, saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih banyak. Saya mohon dukungannya, didukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share di berbagai media. Dan lalu nyalakan lonceng notifikasinya supaya sahabat sosial semua tidak ketinggalan berita. Cair dan cair lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di hari Bansos, channel yang akan membahas update terbaru pencairan bansos terkini. Baik sahabat sosial semua, langsung saja akan melanjutkan informasi selanjutnya. Mensos Risma pastikan penyaluran bansos bisa tepat sasaran karena ada langkah nyata yang dilakukan Kementerian Sosial. Update 6NG bansos BLT mitigasi risiko pangan statusnya sudah SP2D. Simak daftar penerimanya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak terus videonya. Menteri Sosial atau Mensos Tri Risma hari ini pastikan penyaluran bantuan sosial atau bansos bisa tepat sasaran karena punya dan melakukan ini. Hal itu disampaikannya pada saat sidang sengketa Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi Jumat tanggal 5 April tahun 2024. Tri Risma hari ini mengatakan dalam pemantauan penyaluran bansos tidak menggunakan tim pengendali karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, sebagai jalan alternatifnya, ia memilih memantau secara elektronik dengan menggunakan aplikasi Cek Bansos, Kemensos, dan CC atau Comment Center, serta aplikasi lainnya. Ia memberikan contoh pada penyaluran bantuan permakanan. Dalam penyaluran ini, ia menunjukkan salah satu kelompok masyarakat untuk menyalurkan ini. Penerimanya adalah penyandang disabilitas yang mana salah satu penyandang disabilitas tersebut tidak bisa pergi kemana-mana sehingga harus ada kelompok masyarakat yang menyalurkan ini dengan mendatangi rumah mereka. Dalam aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Sosial, nantinya Kementerian Sosial bisa memantau apakah bantuan permakanan tersebut sudah diterima oleh penyandang disabilitas tersebut atau belum. Kelompok masyarakat tersebut nantinya harus memberikan bukti berupa foto yang mana nantinya foto ini dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut. Dalam aplikasi tersebut, ia juga bisa melihat berapa jumlah penyandang disabilitas
yang sudah menerima dan belum menerima ini. Bantuan permakanan ini disalurkan setiap hari sehingga Risma juga akan terus memantau ini setiap hari. Apabila penyandang disabilitas tersebut belum mendapatkannya, maka akan muncul pemberitahuan di aplikasi tersebut. Kemudian Risma yang didampingi oleh pendamping sosial pun akan bertanya kepada kelompok masyarakat tersebut ada kendala apa saja sampai bantuan tersebut tidak bisa sampai kepada penerimanya. Misalnya, kendalanya ternyata KPM tersebut meninggal dunia atau tidak ada di rumahnya, maka pendamping sosial harus melaporkan hal ini kepada Kementerian Sosial untuk ditindak lebih lanjut. Namun, apabila sebenarnya masih hidup, maka harus ada bukti foto pendamping sosial dengan KPM tersebut agar penyaluran bansos bisa tepat sasaran. Hal itu dilakukannya agar ia bisa memastikan bahwa setiap penyandang disabilitas yang masuk ke dalam DTKS bisa menerima ini. Selain itu, dalam pemantauan penyaluran bansos, ia mengatakan dibantu oleh Satgas atau satuan petugas yang dikirimkan oleh Kapolri dan KPK. Apabila petugas dari Kapolri atau KPK melaporkan adanya penyelewengan penyaluran bansos kepada Risma, maka ia akan turun ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan ini secara langsung. Risma juga mengatakan bahwa dalam pemantauan penyaluran ini dirinya dibantu oleh masyarakat yang melapor dan mengusulkan melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos. Bahkan ia mengakui bahwa laporan dan usulan dari masyarakat ini sangat membantunya agar penyaluran ini bisa tepat sasaran. Dirinya pernah menemukan adanya laporan dari masyarakat terkait penyaluran ini yang tidak tepat sasaran. Salah satu masyarakat tersebut ternyata memiliki rumah yang layak huni. Bahkan banyak KPM yang ternyata memiliki rumah yang layak huni tetapi masih mendapatkan ini. Sebelum menghentikan penyaluran bantuan sosial kepada KPM tersebut, ia memastikannya dengan menghubungi pemerintah daerah setempat, karena pemerintah daerah setempat yang lebih tahu kondisi yang sebenarnya. Risma memberikan waktu sanggahan kepada pemerintah daerah tersebut selama sebulan, dan apabila tidak kunjung memberikan sanggahan, maka laporan dari masyarakat tersebut dianggap benar. Namun, kondisi rumah juga bukan menjadi satu-satunya tolak ukur apakah KPM layak menerima bantuan sosial atau tidak. Risma juga memantau kondisi sehari-harinya karena ternyata dirinya pernah menemukan adanya KPM yang memiliki rumah yang layak huni. KPM tersebut tinggal di hutan dengan rumah yang seperti istana. KPM tersebut awalnya adalah TKI dan sekarang sudah tidak bekerja lagi sehingga menjadi miskin. Lalu rumah KPM tersebut dianggap tidak laku dijual karena posisinya yang berada di tengah hutan. Oleh karena itu, ia juga melakukan hal lainnya seperti pencocokan data KPM dengan Dukcapil, BKN, dan BPJS Ketenagakerjaan. Apabila terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, berarti sudah memiliki pendapatan yang layak atau bisa jadi merupakan PNS. Perlu diketahui apabila Anda menemukan ada penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, Anda bisa melaporkannya melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos.
Anda juga tidak perlu khawatir karena nama Anda akan disamarkan agar identitas Anda tetap aman dari gangguan pihak-pihak yang tidak setuju dengan laporan yang Anda buat. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Kementerian Sosial memiliki aplikasi Comment Center atau yang sering disebut juga sebagai CC. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan penyaluran bantuan untuk bencana dan penyaluran bantuan sosial lainnya. Update 6NG Bansos BLT mitigasi risiko pangan, statusnya sudah SP2D. Simak daftar penerimanya. Saat ini Bansos BLT mitigasi risiko pangan statusnya sudah SP2D. Bantuan BLT mitigasi risiko pangan tersebut merupakan bansos pengganti BLT El Nino. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada KPM BPNT murni dan KPM BPNT plus PKH. Kabar gembiranya yaitu saat ini bantuan mitigasi risiko pangan statusnya sudah SP2D. Data tersebut berisikan nama-nama KPM yang berhak menerima pencairan bantuan mitigasi risiko pangan. Dilansir dari ayobogor.com, para KPM sudah bisa melakukan pengecekan status pencairan bansos tersebut. Lalu, bagaimana cara KPM melakukan pengecekan status bansos tersebut? KPM bisa melakukan pengecekan dengan cara mengunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id. Jika data KPM atau keluarga penerima manfaat yang muncul dalam situs tersebut sudah alokasi April tahun 2024, itu artinya data KPM dinyatakan sudah SP2D. Sesuai dengan arahan Bapak Menko, yaitu Bapak Airlangga Hartarto, Bansos BLT mitigasi risiko pangan akan dipercepat proses pencairannya. Bantuan yang nantinya akan cair tersebut bisa digunakan para KPM untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. KPM atau keluarga penerima manfaat bisa menggunakan dana bansos yang cair untuk membeli kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan sekolah ataupun untuk membeli vitamin. Para KPM diharapkan lebih bijak dalam menggunakan dana bantuan tersebut. Perlu diingat kembali bahwa seluruh bantuan sosial yang dibagikan kepada para keluarga penerima manfaat untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Menko Airlangga Hartarto ungkap kepastian jadwal penyaluran BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 untuk keluarga penerima manfaat kriteria berikut ini. Penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT mitigasi risiko pangan atau MRP sebesar Rp600.000 telah disepakati untuk disalurkan pada semester pertama tahun 2024. Diberitakan juga bahwa BLT MRP ini menyasar keluarga penerima manfaat atau KPM dengan kriteria yaitu sama dengan penerima BLT El Nino pada tahun 2023 lalu. Sehingga KPM yang tahun lalu menerima BLT El Nino kemungkinan besar akan menerima BLT mitigasi risiko pangan pada tahun 2024 ini. Kriteria lainnya bahwa KPM yang menerima BLT mitigasi risiko pangan merupakan yang terdaftar sebagai pemegang kartu merah putih atau kartu sembako. Pemegang kartu sembako juga sering disebut dengan penerima bantuan pangan non tunai
atau BPNT. Disampaikan oleh Menko Erlangga Budi Hartanto, awalnya durasi BLT mitigasi resiko pangan ini adalah Januari hingga Maret tahun 2024. Namun saat ini jadwal tersebut dirubah menjadi April hingga Juni tahun 2024. Jenis bantuan BLT mitigasi resiko pangan sama bantuan sosial lainnya yang bersifat atensi, sehingga tidak ada jadwal mutlak untuk pembagiannya. Jika proses di Kementerian Sosial atau Kemensos terkait data penerima bansos selesai dan diserahkan ke Kementerian Keuangan, maka bantuan BLT mitigasi resiko pangan ini siap untuk disalurkan. BLT mitigasi resiko pangan akan diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM di seluruh wilayah Indonesia. BLT mitigasi resiko pangan disiapkan pemerintah untuk meminimalisir dampak kenaikan bahan bakar, minyak, dan ketidakstabilan ekonomi akibat tingginya inflasi. BLT mitigasi risiko pangan akan dicairkan sebanyak 1 kali untuk alokasi waktu 3 bulan, yakni sebesar Rp600.000. Menteri Sosial atau Mensos Tri Risma hari ini menyampaikan bahwa bantuan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 akan disalurkan melalui 2 lembaga penyalur, yakni PT Pos Indonesia dan Bank Himbara. PT Pos Indonesia dipilih karena untuk menjangkau wilayah pelosok Indonesia yang tidak terjangkau oleh bank. Kita sama-sama berharap bahwa BLT mitigasi risiko pangan ini sebesar Rp600.000 akan segera terrealisasi agar KPM atau keluarga penerima manfaat bisa menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Saya rasa cukup sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat, bisa dipahami. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.